Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Saudaraku pemirsa Sinpo TV, as-saimin as-saimat yang semoga selalu dimuliakan Allah. Setiap nabi dan rasul dalam misi dakwahnya selalu diberi mukjizat. Ada Nabiullah Ibrahim yang mukjizatnya tidak terbakar oleh api yang dikobarkan oleh Namrud dan bala tentaranya. Ada Nabiullah Musa yang tongkatnya bisa berubah menjadi ular sehingga bisa memakan ular-ular kecil dari hasil sihir Fir'aun dan tukang-tukang sihirnya. Dan juga Nabiullah Musa punya tongkat yang bisa membelah lautan sehingga Nabi Musa dan umatnya bisa menyeberang sehingga terselamatkan. Ada Nabiullah Sulaiman yang bisa terbang. Ada Nabiullah Sulaiman yang bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan itu semua adalah mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul, tetapi sifatnya hanya satu saat itu saja. Berbeda dengan yang dikaruniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat terbesarnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah mukjizat yang dikaruniakan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masa berlakunya sampai akhir kehidupan nanti. Dari berbagai macam sisi, Al-Qur'an adalah mukjizat. Yang pertama dari sisi tata bahasanya atau biasa dikenal dengan i'jazul lughawi. Saat itu Al-Qur'an sudah memberikan tantangan kepada orang-orang yang menganggap Al-Qur'an adalah karya Nabi Muhammad. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu tentang kemurnian Al-Qur'an bahwa itu asli dari Allah, maka buatlah satu surat saja. Ajaklah orang-orang yang mendukungmu untuk membuat itu. Tapi wa illam taf'alu wa lan taf'alu, kalian tidak akan mampu dan sampai kapanpun tidak akan mampu untuk menandingi dari sisi tata bahasa Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, mukjizat Al-Qur'an dari sisi isinya. Al-Qur'an sering menceritakan tentang kejadian umat-umat di masa lalu. Seperti misalnya kisah Ashabul Kahfi yang diterangkan secara gamblang. Seperti kisah para kaum-kaum terdahulu. Semua digambarkan oleh Al-Qur'an dengan jelas. Dan juga terkadang Al-Qur'an yang turun saat itu menyampaikan informasi tentang kejadian yang mungkin berpuluh atau beratus tahun yang akan datang. Dan memang benar setelah sekian puluh tahun, setelah sekian ratus tahun, kejadian itu baru terjadi. Kemudian di antara sisi mukjizat Al-Qur'an adalah mudah dihafal oleh siapapun di usia berapapun. Di media kita sering melihat ada seseorang anak yang punya kebutuhan khusus, tapi toh ternyata diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menghafal Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan 114 surat, 30 juz, 6.000 sekian ayat. Kalau memang itu tidaklah mukjizat dari Allah, maka sulit untuk dihafal. Apalagi bagi orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Dan juga sisi mukjizat Al-Qur'an bahwa mengandung ilmu-ilmu pengetahuan yang saat itu masih dianggap sebagai hal-hal yang tidak mungkin. Misalnya, ketika Al-Qur'an berbicara tentang tata surya, peredaran matahari dan bulan, saat itu masih dianggap sebagai khayalan belaka. Ketika Al-Qur'an berbicara tentang anatomi tubuh manusia, dari mana sumbernya fisik atau tubuh manusia, maka saat itu masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi Al-Qur'an sudah menjelaskannya. Inilah mukjizat dari Al-Qur'an.
Dan di antara mukjizat dari Al-Quran adalah siapapun yang ingin mendekat dengan Al-Quran maka akan dimuliakan oleh Allah. Dan setiap apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran akan memperoleh kemuliaannya. Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi yang termulia karena nabi yang menerima Al-Quran. Umat Islam menjadi umat yang termulia karena umat yang menerima Al-Quran. Bahkan benda mati sekalipun apabila berinteraksi dengan Al-Quran, maka akan memperoleh kemuliaannya. Kertas mushaf yang ada di depan kita, ini menjadi mulia karena di dalamnya tertulis ayat-ayat suci Al-Quran. Maka kita kalau ingin memperoleh keberkahan mukjizat Al-Quran, mendekatlah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran akan membawa kemuliaan sepanjang masa. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.